Ya, terkait rencana pembentukan LPP atau Lembaga Penjamin Polis Asuransi dan juga bagaimana menyelamatkan dana nasabah Jiwasraya, kami akan membahasnya bersama dua orang narasumber yang sudah bergabung di Prime Time News malam hari ini. Ada pengamat asuransi Irfan Raharjo yang sudah bergabung di studio. Selamat malam. Selamat malam, Irfan, apa kabar? Baik, Baik, dan juga dari luar studio sudah bergabung ada Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung. Bang Martin, apa kabar Bang? Baik, kabar baik, makasih. Ya, Bang Martin, apa perkembangan dari teman-teman di DPR? Kalau beberapa hari terakhir ini kita diramaikan dengan rencana ada pansus, tetapi ini sudah ditetapkan tersangka kemarin oleh DPR. Bagaimana kelanjutannya? Ya, saya pikir sejak awal DPR itu mendukung penegakan hukum. Jadi tidak ada dikotomi antara penegakan hukum dan juga proses politik di DPR. Karena itu domain yang berbeda. Penegakan hukum ya silakan lanjut, dan kita sudah melihat ada penetapan tersangka 5 orang dan mungkin katanya akan bertambah. Di DPR mendukung itu. Tapi penetapan penegakan hukum saja itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kita mencari siapa yang salah dan kemudian menghukum orang-orang yang salah, tidak otomatis mengembalikan uang nasabah. Ya. Nah, karena itu perlu juga dipikirkan penyelesaian yang sifatnya lebih menyeluruh, yang bisa pertama menjamin uang nasabah itu tetap aman, sehingga tidak terjadi gangguan di keuangan baik di Jiwasraya maupun sektor keuangan secara luas. Yang kedua, kita harus juga mencari di mana kelemahan-kelemahan peraturan yang ada sekarang dan juga lembaga-lembaga yang harusnya bisa mengawasi ini. Ya, ini proses kan terjadi bertahun-tahun, bahkan 10 tahun lebih. Nah, bagaimana kekurangan-kekurangan yang terjadi ini harus bisa kita atasi sehingga di masa depan potensi-potensi seperti Jiwasraya ini tidak terjadi lagi. Ya. Nah, kita menyaksikan bahwa sekarang bukan hanya Jiwasraya, tapi juga ada Asabri, bahkan saya dengar sekarang PT Taspen juga bermasalah. Nah, ini kan berarti ada yang salah dalam bangunan sistem keuangan, dalam peraturan-peraturan, dan karena itu ada dua koridor yang berjalan, proses hukum dan juga proses politik. Artinya wacana pansus ini tetap bergulir. Saya rasa pansus masih punya peluang ya, karena itu kan itu kan hak dari fraksi. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa sudah stop atau ya, artinya proses politik ini kan menjadi wewenang dari DPR dan fraksi-fraksi untuk menindaklanjuti. Jadi saya rasa masih ada peluang untuk pansus, walaupun tidak menutup kemungkinan juga bahwa masing-masing komisi juga bisa menindaklanjutinya terlebih dahulu melalui panja. Ya, baik, harus ada upaya karena tentu skandal ini sungguh berbahaya begitu ya. Kerugiannya triliunan rupiah, ada dana nasabah yang terhimpun di sana selama bertahun-tahun. Bagaimana kemudian apa yang harus dilakukan? Ada rencana pembentukan lembaga penjamin polis asuransi yang sebenarnya sudah menjadi amanat dari Undang-Undang Asuransi di tahun 2015. Kita akan membahasnya nanti usai jeda berikut ini di Prime Time News. Tetap baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke studio terlebih dahulu. Ada Pak Irfan Raharjo. Pak Irfan, kalau Anda lihat yang terjadi ini kan antara lain kemungkinannya ada dua, mispricing atau window dressing. Mana kalau menurut Pak Irfan yang terjadi sebenarnya? Ya, yang terjadi itu sebetulnya adalah mispricing sekaligus mis-selling yang didukung dengan window dressing. Artinya bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Jiwasraya tidak menggambarkan fundamental yang sebenarnya. Mereka melakukan yang oleh BPK disebut sebagai window dressing, jadi memoles laporan keuangan hingga nampak cantik demikian, sehingga menjadi basis oleh mereka untuk memasarkan saving plan. Saving plan itu ditutup kondisi realnya begitu ya? Ya, jadi saving plan itu mensyaratkan bahwa kondisi keuangan dalam keadaan sehat. Namun yang mereka sajikan adalah laporan keuangan yang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, yaitu laporan yang semu. Sampai di sana kita melihat bahwa saving plan ini dijual dengan cara yang sebetulnya mis-selling, karena mereka tidak memaparkan kondisi produk itu sebenarnya kepada nasabah. Berbeda misalnya dengan unit link yang itu jelas ada laporan setiap bulan kepada nasabah. Tapi saving plan ini hanya mengatakan ini produk BUMN dan sebagainya. Nah, soal aturan itu Pak, ini kan tentu belum menjadi produk yang terlalu ramah, soal asuransi yang digabung dengan investasi.
Kelemahannya di mana? Ada transparansi tidak? Ada keterbukaan tidak untuk nasabah ketika dananya Ya, diinvestasikan? peraturan OJK-nya sendiri yang mengatur tentang pemasaran produk melalui saluran bank assurance itu mengharuskan bank itu menjelaskan secara transparan, akuntabel, terbuka, berlaku adil kepada nasabah dalam menjelaskan itu. Bahkan di dalam POJK tentang pemasaran melalui saluran bank assurance itu ada 3, melalui referensi, melalui bundling yang disatukan dengan produk bank atau melalui distribusi. Termasuk diputar kemana saja dananya itu sepertinya selama ini mungkin pengalaman saya juga tidak terinformasikan sebagai nasabah misalnya. Ya, jadi itulah saving plan ini sesuatu yang ditawarkan kepada nasabah tanpa nasabah mengetahui benar produk apa. Sejatinya POJK sudah mengatur tentang itu bahwa mereka harus menjelaskan. Kalau ada soal guarantee return, ini di tahun 2018 contohnya, dijanjikan 9-13% per tahun Pak. Padahal kalau kita mengacu ke bunga deposito perbankan saat itu hanya 5-7%. Wajar tidak Pak? Itu yang juga sangat tidak wajar bahwa mereka menjanjikan return, bukan saja mereka menjanjikan high return, tapi juga guaranteed. Guaranteed return dan high return itu 2 hal yang sangat menjadikan saving plan itu menjadi beban. Karena mereka harus menginvestasikannya pada instrumen-instrumen saham dan reksadana yang lebih tinggi dari itu. Padahal keduanya tidak bisa memberikan jaminan return yang tinggi karena volatilitas pasar. Jadi artinya aturannya yang masih harus diperketat, artinya kurang rigid, atau memang ya itu tadi soal transparansi keterbukaan itu ya memang belum dikedepankan? POJK itu sudah sangat rinci tentang batas-batas investasi di setiap instrumen, ya baik itu dan deposito, reksadana, saham dan seterusnya. Begitupun di sisi aset, di sisi penjualan itu sudah ada POJK yang mengatur bagaimana mereka harus menjual. Kalau itu kondisi perusahaan tidak sehat, produk itu harus di stop. Tapi yang terjadi otoritas tidak pernah menghentikan produk itu. Yang menghentikan itu Jiwasraya sendiri karena mereka sudah tidak sanggup. Tidak mampu untuk membayar. Ya, jadi itu udah auto rejection gitu karena mereka tidak sanggup lagi membayar. Gitu. Celakanya juga belum ada lembaga penjamin polis. Ya, sampai di sana kita tahu bahwa lembaga penjamin polis itu amanat Undang-Undang 40 2014 yang sudah harus dibentuk 3 tahun, yaitu di 2017. Namun hingga kini belum terwujud karena memang tidak mudah. Bang Martin, soal LPP ini kan sebenarnya sudah ada amanat undang-undang soal keasuransian. Kenapa? Apa yang menyulitkan sehingga ini belum dijalankan? Sudah 3 tahun. Ya saya rasa nggak ada yang menyulitkan ya, karena ini kan amanat dan saya rasa pemerintah tinggal memberikan rancangan undang-undangnya kepada DPR. Yang saya, tapi gini ya, kita membentuk lembaga penjamin polis pun itu kan untuk untuk waktu yang akan datang. Nah yang kita perlukan kan sekarang menganalisa sungguh-sungguh ini permasalahannya apa, sehingga jangan kita membuat sesuatu tapi bukan juga mengatasi celah-celah yang ada pada peraturan yang ada sekarang, sehingga akhirnya masalahnya tetap ada, ya kita tambah lagi lembaga tapi juga tidak menyelesaikan masalah. Nah sekarang banyak yang mengatakan misalnya soal saham gorengan dan lain sebagainya. Menurut saya itu baru satu dari sebagian celah yang masih ada dalam sistem keuangan kita sekarang. Celah yang lain adalah kita juga harus bisa mengatur persoalan subjektivitas dari manajer investasi. Nah, bagaimana kita menjamin bahwa manajer investasi itu betul-betul ya menempatkan dana sesuai dengan target atau kondisi keuangan yang ada pada perusahaan itu. Jadi bukan misalnya terjadi apa yang kita sebut sebagai insider trading, ya dia menempatkan dana di emiten-emiten yang terkait dengan dirinya atau kelompoknya. Nah, kedua, kita juga harus membenahi persoalan transparansi imbal hasil yang diperoleh dari tiap investasi. Nah, tadi kan udah disinggung bahwa nasabah itu biasanya hanya mendapatkan langsung berapa return nilai aktiva bersihnya. Tapi yang menjadi persoalan adalah kemana saja dana itu ditaruh juga menjadi hak dari nasabah untuk mengetahui, dan itu saya rasa harus dilaporkan juga. Jadi tidak bisa hanya langsung melaporkan nilai bersihnya saja. Nah, yang ketiga yang juga harus dikontrol adalah sering sekali terjadi
ya katakanlah permufakatan antara perusahaan pialang dan manajer investasi. Nah, Karena apa? iya. Karena dari tiap transaksi ini, ya perusahaan pialang itu mendapatkan komisi. Nah Ya. ini waktu RDP ya misalnya dengan Jiwasraya sendiri mengakui bahwa misalnya direksi dan lain sebagainya itu juga berlaku sebagai agen, sehingga setiap transaksi ya ada uang yang oke. bisa didapatkan masuk, itu juga mereka mendapatkan fee. Nah ini juga kan harus diperbaiki. Artinya kalau ini Baik. terjadi ya maka berlomba-lombalah kita untuk Iya, memasukkan iya. uang tanpa Baik. melihat bagaimana penempatan uang itu terjadi dan juga transaksi di bursa. Semakin Oke, sering oke. transaksi dia makin sering mendapatkan komisi. Baik. Jadi Saya ingin- hal-hal seperti ini yang harus kita dalami, ini di luar dari dugaan gorengan tadi. Ya, baik. Saya ingin dalami lagi tadi hal-hal yang sudah Anda sampaikan tadi, Bang Martin. Kita tahan sebentar, Pak Irfan juga tahan sebentar. Kita harus jeda headline news pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangannya sesaat lagi. Ya, baik, kita lanjutkan lagi perbincangan masih bersama pengamat asuransi Irfan Raharjo dan juga Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung. Saya ingin ke Pak Irfan lagi. Pak Irfan, tadi dikatakan tadi oleh Bang Martin, ini sekali lagi yang disoroti adalah soal aturannya nanti. Bagaimana soal transparansi? Apalagi ini dari Jiwasraya sendiri, di internalnya juga berlaku sebagai agen, Pak. Apakah sudah hal yang lumrah? Ya, ini salah satu masalah yang sangat menonjol di perasuransian, di industri asuransi soal tata kelola atau governance. Yang paling menonjol di sini soal konflik kepentingan. Dikatakan lumrah itu sesuatu yang banyak dilakukan, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dibenarkan. Artinya bahwa bagaimana praktek insider trading atau dummy agent itu marak di perasuransian. Itu kan sudah mungkin setua umur asuransi itu sendiri. Tapi itu tidak lazim, tidak bisa dibenarkan dalam arti. Tapi sudah menjadi rahasia umum. Ya, itu yang terjadi. Bagaimana? Artinya ini prakteknya berlaku di perusahaan asuransi manapun dong, Pak? Ya, itu seperti itu. Bagaimana direksi menikmati komisi, bahkan sampai menjadi perkara hukum ketika mantan direksi bisa menggugat perusahaan karena dia menuntut komisi yang sesuatu yang harus menjadi haknya. Itu sesuatu yang sangat tidak etis sebenarnya, karena melanggar kepatutan, tapi itu dibenarkan dan dimenangkan oleh hukum. Itu yang sungguh sangat memprihatinkan. Jadi praktek komisi orang dalam yang juga mendapat kickback dan seterusnya itu sudah sangat lazim. Itulah yang seharusnya menjadi PR Jiwasraya untuk membedah itu, dan mereka sudah melakukan langkah-langkah untuk untuk merestrukturisasi. Jadi bukan hanya window dressing saja, bahkan main saham gorengan pun juga permainan internal atau direksi itu sudah menjadi hal yang lumrah selama ini. Dianggap lumrah. Betul. Jadi memang governance asuransi itu memang sangat memprihatinkan ya. Dan itu sudah menjadi pengetahuan umum termasuk oleh otoritas sendiri. Mereka sudah mengetahui praktek itu, tapi tidak pernah ada langkah-langkah yang bisa lebih memberikan kepastian tentang praktek governance yang baik begitu. Ya, Bang Martin, dengan masih banyak sengkarut ini, apakah dirasa aturan yang sudah ada ini dengan payung hukumnya Undang-Undang Keasuransian sudah dirasa cukup atau perlu lagi nanti dibuat lagi lebih rigid lagi, lebih rinci lagi? Nah itu dia tadi saya katakan bahwa penting juga dilakukan proses politik di DPR. Karena ini semua tidak bisa dilakukan hanya dengan mencari orang-orang yang bersalah dan menangkap mereka. Ya, praktek-praktek ini bisa terjadi sedemikian lama, tentu kan ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh para pemain ini. Nah, celah-celah ini yang harus kita cari dan perbaiki. Nah, khusus mengenai Jiwasraya. Jiwasraya ini kan nature-nya ada dua. Pertama, dia adalah BUMN. Kedua, dia adalah lembaga keuangan. Sehingga di sini menjadi urusan baik di Komisi 6 sebagai komisi yang bertanggung jawab tentang BUMN maupun Komisi 11 yang bertanggung jawab tentang lembaga keuangan. Ini harus bekerja bersama-sama menutup celah-celah itu terjadi. Kemudian kalau dari rencana pansus, apa yang ingin dicari? Apa yang ingin digali? Ya tadi yang saya katakan, jadi kita bukan sekedar mencari siapa yang salah. Saya rasa kalau mencari siapa yang salah juga bukan ranah pansus.
itu ranah penegak hukum. Kita pernah misalnya mengalami pansus Senturi. Ketika pansus Senturi mengatakan si A, si B yang bersalah, toh juga dia tidak bisa atau tidak berakibat apapun gitu. Karena yang bisa membawa akibat itu adalah penegakan hukum. Tapi yang lebih penting didalami oleh DPR adalah betul-betul mendalami masalah ini, mencari semua keterangan dari para pihak terkait, dan juga meneliti secara detail ya, mana peraturan-peraturan yang masih memungkinkan ini terjadi dan kita harus perbaiki. Nah, jadi tidak sekalian bahwa terjadinya Jiwasraya ini sebagai momentum bagi kita untuk pembenahan BUMN khususnya di sektor keuangan. Oke, baik. Saya ini kembali lagi ke Pak Irfan. Pak Irfan, soal LPP ini tadi payung hukumnya sudah ada, tenggat 3 tahun juga sebenarnya sudah masuk begitu ya. Tidak ada yang sulit sebenarnya kalau menurut Bang Martin tadi. Tetapi di lapangan ternyata belum ada juga ini menjadi satu wacana yang absurd sebetulnya. Absurd ya. Absurd ketika kita membahas lembaga penjamin polis, sementara itu sudah banyak korban yang terjadi begitu. Seperti kita menyaksikan rumah yang terbakar dan kita baru ribut untuk membuat mobil pemadam kebakaran. Ini bukan memanggil pemadam kebakarannya, tapi baru mau membuat. Itu analoginya seperti itu kondisi saat ini ya. Membuat mobil kebakaran sementara rumah sudah terbakar habis bahkan. Baru kita ribut soal mobil pemadam kebakaran. Harus dipahami lembaga penjamin polis itu lender of the last resort. Dia menjadi instansi terakhir, menjadi garda terakhir untuk bisa menyelesaikan perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar. Garda pertama adalah yang kita sering sebut dengan 3 lines of defense. 3 lapis pengaman. Yang pertama manajemen itu sendiri, kedua adalah risk management atau compliance, yang ketiga internal audit. Di balik 3 lapis ini masih ada yang disebut ukuran RBC, kecukupan modal berbasis risiko. Di balik RBC masih ada lagi dana jaminan, 20% yang harus ditahan oleh OJK untuk setiap asuransi. Ada terakhir adalah lembaga penjamin polis. Dia garda terakhir, dia bukan juru bayar dari semua kegagalan ini. Tetapi bagaimanapun juga ke depannya tentu harus diamankan dan lembaga ini harus segera dibentuk, bukan begitu kan Pak? Ya, demikian. Karena memang sudah terlambat. Gitu. Terakhir singkat Bang Martin, karena tadi saya ingin menanyakan ke Anda ini terkait praktek-praktek yang selama ini dianggap lumrah di asuransi. Artinya apakah ini tidak menutup kemungkinan ingin dicari juga asuransi milik pemerintah ini juga yang akan yang diduga bermasalah? Ya tentu, karena seiring dengan bermasalahnya Jiwasraya muncul juga Asabri. Nah, tadi dalam FGD fraksi Partai Nasdem itu juga muncul persoalan taspen dari teman-teman di Komisi 11. Artinya ini ada satu yang salah dalam sistem. Nah, jadi yang salah dalam sistem ini harus kita cari. Ya, jadi jangan kita seperti keledai yang jatuh ke lubang yang sama. Nah, karena itu sekali lagi saya tegaskan, kita mendukung proses hukum dilakukan Kejaksaan Agung, lakukan sebaik-baiknya, sekaligus juga DPR bertanggung jawab untuk menjamin kasus ini pada penyelesaiannya dan mencari di mana celah-celah aturan yang harus diperbaiki. Baik, Bang Martin Manurung, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Irfan Raharjo juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.